Andorra adalah sebuah kerajaan kecil Eropa independen yang terletak di antara puncak selatan pegunungan Pyrenees dan berbatasan dengan Perancis di utara dan timur, serta berbatasan dengan Spanyol di bagian selatan dan barat. Andorra adalah negara terkecil ke-6 di Eropa dan negara terkecil ke-16 di dunia dengan luas wilayah 468 km persegi. Ibu kotanya adalah Andorra la Vella. Andorra terdiri dari gugusan lembah pegunungan yang alirannya bersatu membentuk sungai Valira. Dua aliran ini adalah Madriu dan Peravita, mengalir ke lembah Madriu, Peravita, Claror yang menempati sekitar 1/10 luas daratan Andorra dan dicirikan oleh lanskap glasial, lembah curam dan padang rumput terbuka. Lembah itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia pada 2004. Sebelum lanjut menonton, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng untuk berlangganan secara gratis video-video terbaru dari kami. Mari kita bangun channel sederhana ini bersama-sama. Silahkan share video ini untuk teman-teman Anda yang lain. Andorra merupakan negara dengan sistem parlementer yang bercorak diarki, yakni dipimpin oleh dua kepala negara dengan Presiden Perancis dan Uskup Urgell dari Catalonia, Spanyol, sebagai pangeran bersama. Sedangkan kepala pemerintahan dijabat Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum. Presiden Perancis dan Uskup Urgell masih bersama pangeran dan kepala negara, tetapi perannya adalah kehormatan. Andorra memiliki populasi sekitar 77.000 jiwa. Masyarakat Andorra adalah kelompok etnis Roman yang aslinya merupakan keturunan Catalunya. Andorra la Vella adalah kota besar tertinggi di Eropa, yaitu dengan ketinggian 1023 meter di atas permukaan laut. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Katala, tetapi bahasa Spanyol, bahasa Portugis, dan bahasa Perancis juga lazim dipertuturkan di negara ini. Populasi Andorra didominasi oleh umat Katolik, yaitu sekitar 88%. Santo pelindung mereka adalah Buddha Kami Meritxell. Meskipun Katolik bukan merupakan agama resmi negara, konstitusi mengakui hubungan istimewa dengan gereja Katolik, memberikan beberapa hak istimewa untuk Katolik. Meski bukan anggota Uni Eropa, Andorra telah menggunakan euro sebagai mata uang utama di negaranya. Pada Juli 2011, Andorra membuat perjanjian moneter dengan Uni Eropa yang menjadikan euro sebagai mata uang resminya. Meskipun pemerintah Andorra tidak diberi wewenang untuk menerbitkan uang kertas euro sendiri. Tidak ada sistem kereta api di Andorra, tetapi jalanan di Andorra begitu bagus yang menghubungkan Andorra dengan Perancis dan Spanyol, dan kerajaan tersebut tidak memiliki bandara lantaran luas wilayahnya yang kecil. Namun pelancong yang ingin berkunjung akan dilayani oleh sebuah bandara kecil di Seu de Urgell di Spanyol. Selain itu, negara Andorra tidak memiliki pasukan militer seperti halnya negara pada umumnya. Meskipun ada, personil militer tersebut hanya bertugas ketika ada kegiatan yang sifatnya hanya seremonial. Pertahanan negara Andorra dipegang oleh militer Perancis dan Spanyol, sedangkan keamanan di dalam negeri sendiri akan dijaga dengan ketat oleh kepolisian Andorra.
Sementara itu, ketika terjadi bencana alam di negara tersebut, maka seluruh warga negara laki-laki yang telah memenuhi syarat diharuskan untuk menjalani wajib militer. Kerajaan Andorra adalah salah satu negara tertua di Eropa. Namun, karena isolasi selama berabad-abad hingga saat ini, negara ini relatif tersingkir dari arus utama sejarah Eropa dan hanya mampu mempunyai hubungan signifikan dengan Perancis dan Spanyol. Ekspansi di bidang pariwisata dan telekomunikasi sejak tahun 1970-an secara bertahap telah membuka peluang bagi negara-negara Eropa lainnya. Sejarah resmi Andorra dimulai dengan piagam yang diberikan oleh Charlemagne pada tahun 805 sebagai hadiah atas perlawanan terhadap bangsa Moor. Wilayah tersebut kemudian menjadi milik Keuskupan Urgell di barat laut Catalonia yang menandatangani perjanjian pertahanan dengan Pangeran Foix yang bertetangga dengan Perancis pada tahun 1095 untuk melindungi wilayah tersebut dari agresi eksternal. Pada tahun 1278, mediasi Aragon meresmikan pengaturan pembagian kekuasaan antara Uskup Urgell dan Pangeran Foix, memberikan Andorra bentuk teritorial dan politik yang dimilikinya saat ini sebagai sebuah kerajaan. Pada tahun 1589, ketika Pangeran Foix dinobatkan sebagai Raja Perancis, peran rekan Pangeran Andorra diserahkan kepada monarki Perancis. Setelah Revolusi Perancis, kekuasaan tersebut diserahkan kepada Kepresidenan Perancis. Andorra adalah protektorat feodal yang independen dari tahun 1278 hingga 1993, ketika konstitusi tertulis pertama negara tersebut diratifikasi, menciptakan sistem pemerintahan modern dan menetapkan kerajaan tersebut sebagai demokrasi parlementer. Meskipun Andorra adalah negara kecil yang luasnya hanya separuh lebih dari negara Singapura, tetapi negara ini kaya dengan keindahan alam perbukitan dan pegunungan yang memikat. Berikut ini adalah beberapa tempat yang indah di negara Andorra. Lembah Valira di Orient terletak di sebelah utara ibu kota Andorra. Lembah Turi Valira di Orient selalu diburu oleh wisatawan. Bagaimana tidak, pemandangan yang disuguhkan di lembah ini sungguh memanjakan mata. Wisatawan dapat melihat pegunungan-pegunungan kecil yang mengelilingi Andorra. Hamparan pegunungan yang hijau berpadu dengan langit biru sungguh sayang dilewatkan. Untuk mencapai lembah Turi Valira di Orient ini, wisatawan dapat menggunakan mobil atau bus yang melewati jalur ini. Les Escaldes. Tak jauh dari Andorra la Vella ada sebuah kota kecil yang cukup terkenal, yaitu Les Escaldes. Les Escaldes dikenal dengan kandungan belerang dan nitrogennya yang cukup tinggi. Bahkan suhu airnya berkisar 22 hingga 66 derajat Celcius. Terlepas dari itu, Les Escaldes menyajikan spot wisata yang menarik. Ada banyak bangunan tua di kota ini yang bisa dikunjungi wisatawan. Contohnya jembatan Pont dels Escals yang menyimpan banyak sejarah dan menyuguhkan pemandangan yang cantik. Tidak hanya itu, ada museum Villa Domat dan reruntuhan benteng tua Capilla San Roma yang juga wajib dikunjungi. Gereja San Joan de Caseles
Gereja San Joan de Caseles merupakan salah satu gereja paling tua dan termasuk ke dalam warisan budaya Andorra. Gereja ini dibangun sekitar abad ke-11 hingga abad ke-12. Terletak di desa Canilo. Gereja San Joan de Caseles terbentuk dari bangunan batu tua. Dengan arsitektur gereja yang menarik, dihiasi lukisan dinding yang indah dan kisi-kisi paduan suara dengan patung stuko Kristus di dalamnya. Sungguh menarik wisatawan untuk melihatnya. Gereja San Joan de Caseles ini merupakan gereja Romawi terbaik di Andorra. Valnord merupakan resort ski yang paling populer di Andorra. Valnord selalu dipenuhi pengunjung, terutama saat liburan Natal, dan menjadi destinasi wisata populer di Eropa. Valnord sendiri terletak di sebelah utara Andorra dan memiliki ketinggian puncak mencapai 2,6 meter. Di Valnord, wisatawan dapat belajar bermain ski untuk pemula atau menjelajahi lereng-lereng salju yang curam namun indah bagi pemain ski profesional. Ada 3 lokasi ski yang dapat dipilih, yaitu Arkalis, Pal, dan Arinsal. Ketiga lokasi ski ini terhubung satu sama dengan kereta gantung. Pengunjung dapat menaiki kereta gantung ini dari desa La Massana. Danau Tristaina masih dalam kawasan Valnord Resort. Danau Tristaina ini menyajikan jalur hiking yang cukup aman dan menyuguhkan pemandangan danau yang sungguh indah. Dikelilingi perbukitan, danau dengan air jernih dan keindahan alam sekitar membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Danau Tristaina dapat ditempuh melalui kereta gantung atau menggunakan transportasi umum dari Andorra la Vella menuju Resort Arkalis. Untuk mencapai danau ini, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 2-3,5 jam dari resort. Namun, perjalanan jauh tersebut tidak terasa melelahkan karena sepanjang jalan disuguhi pemandangan yang luar biasa. Itulah beberapa fakta dari negara Andorra, negara kecil yang terhimpit Spanyol dan Perancis yang memiliki keindahan alam yang mempesona. Semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.